Halo gengs, selamat pagi. Pas banget nih agak-agak mendung gini. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya teman-teman ala-ala suka-suka. Suka-suka kita bersama lah ya. Oke, topik pagi ini sambil ngebrew, saya akan melempar topik tentang karena banyak banget yang nyangkut di feednya si YouTube saya itu, statement atau head atau thumbnailnya kesalahan barista menyeduh es kopi susu, kesalahan barista membuat espresso, kesalahan barista atau kesalahan fatal pemula saat menyeduh V60 dan menyeduh manual brew lainnya, kesalahan pemula menyeduh menggunakan aeropress dan jenis-jenis lainnya, kesalahan fatal. Lucu sih kadang ya melihat orang-orang yang menuliskan thumbnail itu ya. Mungkin juga saya akan menjadi lucu ketika saya menulis kesalahan fatal menyeduh V60. Tapi bukan itu sih yang akan saya bahas di perkopian saya pagi ini tepatnya ya. Tapi saya akan membahas tentang kesalahan fatal ini sebenarnya bukan sesuatu yang harusnya dibeli ya. Karena buat saya kesalahan dalam membrew itu nggak ada kesalahan sebenarnya, karena itu kembali lagi ke objektivitas pembrewnya masing-masing. Kecuali misalkan contohnya ini nggak berlaku buat orang-orang yang memang udah bayar kursus yang memang udah terpatok dengan sistem keukuran yang pasti ya. Itu nggak berlaku. Nah ini sebenarnya berlakunya untuk mereka yang memang mengeksplor bagaimana cara membrew. Jadi sebenarnya buat saya nggak ada kesalahan dalam proses membrew V60. Kalian mau zigzag, kalian mau acak, kalian mau diaduk, kalian mau diaduk dulu di gelas baru dituang ke V60, atau kalian mau bikin espresso 15 gram, 7 gram, 8 gram atau 21 gram, sebenarnya nggak ada kesalahan. Karena sekali lagi saya ngobrolnya dengan homebrewer, jadi buat kita teman-teman nggak ada yang salah dalam hidup kita, dalam proses membrew kopi kita. Yang salah itu tahu nggak apa? Yang salah itu kalian nggak paham tentang si kopinya. Jadi percuma, kalau buat saya percuma kalian menyeduh V60 dengan gaya Spider-Man, Iron Man, atau gaya Superman kalau memang basic kopi kalian memang udah nggak enak gitu. Makanya kalau saya, kesalahan fatal kalian adalah teman-teman di luar sana yang terlalu berkutat dengan gramasi yang harus 12 gram, gilingannya harus segini, airnya harus segini, suhunya harus segini, cara proses menuangnya harus begini. Itu menurut saya sangat baku banget ya, dan sangat saya hindari. Kesalahannya adalah kalian simply nggak menemukan atau nggak mencari, atau memang kalian belum 100% menguasai kayak gua menguasai aja. Bukan menguasai sih tepatnya, tapi menentukan kualitas roasted bean seperti apa. Jadi kalau kalian pakai roasted bean yang memang istilahnya ya udah oke, udah enak basicnya, secara green beannya sendiri, secara prosesnya atau secara panennya udah oke, menurut saya teman-teman, kalian mau brew dengan proses apapun, memang peruntukan untuk filter brew, kalian mau proses dengan apapun, dengan metode gramasi apapun, dengan gilingan seperti apa, penuangan air seperti apa,
suhu air seperti apa, tergantung objektifnya kalian. Menurut saya dia akan tetap create kopi yang enak versi kita masing-masing, versi objektivitas kita masing-masing. Tapi kalau kalian mau membrew pakai sistemnya misalkan Tetsu atau juara-juara di luaran sana, kalau kalian basic kopinya udah gak enak, mau jungkir balik juga gak enak. Kalian tuh jangan berpatokan pada championship yang berlomba di ajang internasional, katakanlah ya. Kopi yang mereka pakai itu memang kopi juara gitu. Jadi kalau kalian menerapkan itu dengan kopi yang katakanlah yang saya pakai ini apa adanya, saya pikir saya nggak akan bisa menemukan kopi hasil yang enak ya gitu. Nah, tapi kalau kalian basic kopinya dulu aja deh, kalau saya selalu gitu menekankan basic kopinya enak, kalian mau dibawa kemana aja enak. Mau Omni Roast misalkan, kalian beli kopi roasted bean yang Omni Roast yang basicnya enak, kalian mau bawa ke espresso, ke kopi susu, ke kopi yang ke mocktail atau ke cocktail atau ke ke filter, ke 60, ke apa kek, itu akan tetap create kopi yang enak. Bahkan mungkin dia akan create sensasi enak yang berbeda-beda di setiap kalian ngebrew gitu. Nah, itu kalau buat saya. Makanya salah satu contoh yang saya punya adalah si Black Diamond ini. Black Diamond ini salah satu roastingan hasil dari si Andrew Rosework yang blend, tapi dia kan memang buat espresso blend istilahnya ya. Kalian bisa create dengan susu dan lain-lainnya. Tapi kalau buat saya, karena dia di mindset saya, di kepala saya, di pandangan saya, dia itu Omni Roast. Jadi selain bisa kalian bawa buat espresso base, kalian juga bisa bawa ke filter base dan dia akan tetap create rasa yang enak. Jadi kalau saya nggak ada yang fatal dengan cara brew kalian. Yang fatal itu kesalahannya adalah kalian memiliki kopi yang nggak oke aja, nggak berkualitas aja. Jadi make sure kalau kalian memang mencontek proses ngebrew juara-juara, entah itu Aeropress atau V60 atau dan lain-lainnya yang dilombakan, make sure kopi yang mereka pakai apa sih itu tuh. Kalau kopi mereka yang pakai Gesa, ya mau jungkir balik juga tetap akan menang lah gitu istilahnya ya. Apalagi kalau kita lihat presentasi V60 yang di mana, yang di Milan kalau salah, yang menang di Milan ya. Keren sih, dia mempresentasikan sebelum membrew, dia mempresentasikan bagaimana si mikro petaninya itu mengolah kopinya sampai dia intens memaintain si petaninya itu dari sekian lama sehingga dia bisa mendapatkan kopi yang sesuai dengan keinginannya untuk dilombakan. Jadi si jurinya itu udah tergiring, terbayang bagaimana proses pertaniannya, bagaimana proses pengolahannya, bagaimana si barista ini sangat tergila-gila banget dengan kualitas yang ingin dia achieve di petani itu, sehingga dia kalau nggak salah dia menjadi juara di Milan ya kopinya, dan dianya menjadi juara di Milan. Jadi sangat penting banget apa yang digunakan kopinya. Jadi kesalahan fatal buat kita adalah kopinya, bukan proses brewnya. Nah, jadi saya pagi ini, sorry agak panjang obrolannya. Pagi ini saya akan membrew si Black Diamond ini yang di statement di Rosework itu sebagai espresso roast, tapi buat saya jadi Omni Roast. Jadi bisa saya bawa kemana aja. Kalian udah bisa lihat video sebelumnya, udah saya bawa ke espresso tentunya, udah saya bawa ke Aeropress. Kita akan coba di V60 ya. Oke.
Dan ini kalau saya bawa ke siapa tuh, bentar ya, saya timbang dulu. Saya akan main di 15 gram teman-teman. Oke, 15 gram 15 gram pas. Oh, beannya aromanya enak banget. Ini beannya triple blend, ada Brazil, Colombia, Popayan, sama Ethiopia Sake Salt natural. Ini kita akan pinggir dulu. Oh, buat yang penasaran, gilingan saya di sini ukurannya kali ini. Oke, more or less ya teman-teman. Kita tuang. Sip. Oke, kali ini saya bikin lubang undur-undur. Nggak gitu penting kok, cuman buat show aja. Kita nyalain, lalu kita akan brew. Saya pakai suhu 95 derajat Celcius nih kali ini ya. Kita akan lihat suhu 95 derajat Celcius. Brew pertama. Kita tunggu sekian second, lalu kita akan mainkan ya. Baru dari sini kita ke sini tengah sampai 200. Oke. Mau lihat bagian atasnya, coarse ya hasilnya. Lalu total air yang saya spend di taruh sini deh, 200 kurang lebih.
Kita lihat warnanya dulu. Bisa lihat warnanya, color chartnya di sini sangat buat saya bright, lumayan bright. Aromanya enak banget. Oke. Sudah mendingin, kita aduk. Kita tuang. Sambil kita ngobrol ya, kesalahan fatal apa sih. 15 gram itu dapat bodinya. Segar. Apelnya dapat, mandarinnya dapat, semua dapat. So segar banget. Enak sih. Basic kopinya enak banget. Jadi contoh ya, si Black Diamond ini, misalkan kan tadi saya pakai gramasi 15 gram, air 200, gilingan di One Espresso J Plus saya pakai 5. Contoh dengan brewan seperti yang tadi, nggak terpola, bodo amat gitu ya istilahnya, nggak pakai yang ceret yang berwista, ceret yang super dahsyat kerennya ketika air mengalir. Karena buat saya untuk proses air mengalir lumayan lumayan ya, walaupun sebenarnya saya balikin lagi ke kopinya. Kalau kalian pakai gilingan mal ngaceng, lalu misalkan alat brewnya pakai wave dripper Kalita yang harganya 2 juta, lalu misalkan si buat nuang teko leher bagongnya itu si Brewista, kopinya pakai kopi nggak jelas, nggak akan berhasil juga. Saya pakai 15 gram. Lalu kalau kalian beli misalkan ya, kalian mainkan di 12 gram dengan air 200, dengan suhu 90 sampai 95, dengan cara menuang stepping misalkan 40, 50, 60 dan lain-lainnya, kalian tetap akan mendapatkan rasa yang enak, rasa yang punya intensitas berbeda ketika saya brew dengan ini. Tapi kalian tetap akan menemukan rasa yang enak. Somehow cuman beda intensitasnya. Ini saya punya bodinya, tapi kalau saya bikin di 12 gram dengan stepping kayak barusan, saya nggak akan dapetin body yang terlalu bold misalkan gitu. Bodinya ringan tapi rasanya tetap playful. Atau misalkan saya mau pakai, saya belum coba sih, tapi pakai Espresso Mirage. Saya mau pakai Espresso Mirage dengan gramasi 15 gram, gilingannya pakai gilingan espresso roast misalkan gitu, atau espresso green. Dia akan tetap create rasa yang enak, tapi punya intensitas yang berbeda, tapi tetap basicnya enak gitu. Jadi kesalahan fatal kita adalah teman-teman kopinya, bukan prosesnya. Kalau proses nggak ada yang salah. Kalau proses itu salah, berarti semua orang yang juara-juara di sana akan punya kebakuan yang sama. Contohnya proses ngebrew Aeropress di setiap tahun itu pasti yang menang berbeda, nggak mungkin sama ininya prosesnya.
Jadi kita masih explore proses. Nggak ada kesalahan dalam proses ngebrew, tapi sekali lagi kesalahannya adalah proses kita memilih kopi. Jadi teman-teman nggak usah underestimate kalian ngebrewnya seperti apa, mau tubruk kayak, mau tabrak kayak, mau hybrid kayak, nggak ada yang salah. Mau tabrak kalian baru di V60 juga nggak ada yang salah, tergantung objektifnya kalian. Tapi make sure sekali lagi kopinya nggak salah ya. Oke. Tapi ini enak. Kalau saya selalu gitu ya, basic kopinya. last one. Kalau V60 buat saya mesti dihabiskan selagi panas. Kalau udah dingin sama seperti pacaran. Kalau udah dingin tuh udah nggak enak. Pacaran itu adalah enak ketika panas-panasnya, ketika hot-hotnya. Kalau udah dingin biasa putus, mau diapain aja nggak enak. Saya masih bisa merasakan Mandarin sama apple-nya. Kalau cherry-nya bodo amat lah ya. Saya bukan pemakan cherry, miskin. Roasted almond sama karamel katanya ya. Padahal sebenarnya kalau kalian mengupas tuntas si Black Diamond ini, beyond itu rasanya. Sangat kompleks banget. Ada fruitynya, ada honey-nya, ada juicy-nya di sana. Enak banget. Ada silky, lembut banget ya. Oke. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.